Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan saat ini kita akan bersama-sama menerima penjelasan bahan dasar bulan kebangsaan di tahun 2023, di mana bulan kebangsaan di tahun ini dengan tema kemerdekaan untuk hari depan. Kemerdekaan untuk hari depan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan di saat ini. Kami hantarkan. Bapa kami di surga, Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah karunia Tuhan kepada setiap kami. Terlebih ketika kami juga Tuhan izinkan untuk menghayati bulan kebangsaan di tahun 2023 ini, di bulan Agustus. Dan biarlah Tuhan kiranya yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti penjelasan bahan dasar ini, sehingga dalam kami mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika kami menghayati bahwa kami adalah juga warga negara Indonesia, Tuhan yang akan memampukan kami. Berkat Tuhan begitu luar biasa, terlebih kepada Indonesia yang telah 78 tahun Tuhan berikan anugerah kemerdekaan sampai dengan di tahun ini. Biarlah Tuhan sesungguhnya akan berkarya kepada setiap kami. Kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi hamba Tuhan yang terbatas ini, juga Tuhan yang akan memperlengkapi, bila Tuhan saja yang akan menuntun. Kami serahkan ya Tuhan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya ya Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa tema bulan kebangsaan di tahun ini adalah kemerdekaan untuk hari depan. Kemerdekaan untuk hari depan. Mungkin bagi setiap kita, ketika menghayati kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, bermacam-macam responnya, bermacam-macam penghayatannya, yang juga dalam hal ini dipengaruhi oleh usia, pengalaman, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Namun satu pertanyaan yang boleh saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua, yaitu apakah kita bangga dengan Indonesia? Apakah kita bangga dengan Indonesia? Bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih? Ada sebuah berita yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, yang disampaikan di tahun 2023 ini. Ada sebuah berita yang menurut saya pribadi itu menjadi sebuah berita yang membahagiakan dan juga membanggakan, yaitu berita yang kita terima dari Perdana Menteri Belanda yang bernama Mark Rutte, yang dikutip dari laman resmi CNN Indonesia. Dia menyampaikan bahwa Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal itu disampaikan pada hari Rabu 14 Juni tahun 2023, beberapa waktu yang lalu. Karena ternyata selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu pada 27 Desember tahun 1949. Seiring atau bersamaan dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil konferensi meja bundar.
menjadi sebuah berita yang membahagiakan dan membanggakan menurut saya. Lalu sekarang, ketika kita menghayati tentang kemerdekaan yang tadi ternyata juga diakui oleh Belanda, lalu apa arti kemerdekaan itu bagi kita? Apa arti kemerdekaan bagi kita? Saya merujuk pada sebuah karya ilmiah berjudul Kemerdekaan yang Sesungguhnya milik Alfitri. Kesimpulan dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia paling tidak dapat dibagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 merupakan sebuah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dan dengan begitu, bangsa Indonesia telah dianggap merdeka dan seluruh rangkaian perjuangan menentang kaum penjajah selesai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, arti merdeka bagi bangsa Indonesia adalah mendapatkan kebebasan. Kebebasan dari segala bentuk penindasan dan juga penguasaan dari bangsa asing. Namun tidak hanya berhenti di situ. Hal tersebut juga menunjukkan atau berarti Indonesia bebas menentukan nasib dan kedaulatannya sendiri, serta menjadi bangsa yang telah memiliki tanggung jawab atas seluruh rakyatnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, merdeka adalah sebuah jembatan emas atau sebuah pintu gerbang menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dalam hal ini memang telah berhasil meraih kemerdekaan. Namun bukan berarti kemudian perjuangan bangsa itu sudah selesai. Melainkan ada sebuah pemahaman bahwa ini merupakan awal untuk menghadapi tantangan baru. Apa tantangannya? Mempertahankan kemerdekaan itu. Mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisi kehidupan yang dikatakan sebagai negara merdeka dengan hal-hal yang positif. Nah, kita bisa menanyakan kembali. Kita bisa mengkritisi kembali. Lalu sekarang bagaimana? Saat ini itu loh, ini gak bagaimana? Apakah benar perjuangan itu sudah selesai? Apakah benar sudah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tadi disebut positif? Saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari membayangkan seekor harimau atau macan yang ada di sebuah sirkus, di mana harimau atau macan itu dipelihara oleh pemilik sirkus itu sejak kecil dan selalu diberi makan daging cinca. Ini diberi makan ya. Lalu setelah besar, kalau kita melihat harimau, kira-kira takut tidak? Secara naluriah, secara alamiah itu, walaupun itu yang namanya sebuah harimau di sirkus atau di kebun binatang, kita pasti takut. Dan kelihatannya itu sangat menakutkan, akan segera menerkamnya. Dan setelah tadi harimau yang di sirkus itu kemudian besar, memang benar ia memiliki sebuah naluri yang pemberani. Namun apa? Ia tidak terbiasa berburu. Karena selama hidupnya diberi makanan, bahkan makanan yang sudah jadi. Kita membayangkan pemilik sirkusnya kemudian menyadari bahwa ternyata ketika pemilik sirkus itu mengurungnya, itu sebenarnya menyiksa dan membelenggu harimau itu. Akhirnya pemilik sirkus itu membawa harimau itu ke hutan dan melepaskan.
Begitu mulia sekali apa yang dilakukan oleh pemilik sirkus ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Karena si harimau ini tidak pernah diajari berburu, tidak pernah terbiasa berburu, akhirnya dia juga kelaparan dan tidak mampu untuk berburu dan mengejar mangsa karena tidak terbiasa. Nah, sebelum mati, akhirnya harimau ini dengan susah payah kembali ke kota dan berhasil kembali ke sirkusnya. Ini adalah sebuah penggambaran sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Apalah artinya sebuah kemerdekaan? Bagi si harimau tadi, jika ia atau harimau itu belum siap untuk dilepas. Pandangan mengenai sesuatu atau hal siap atau yang mengenai siap atau tidak siap, dalam hal ini khususnya dalam konteks kemerdekaan, ternyata juga menyinggung tentang bagaimana cara pandang setiap warga negara terhadap apa yang kini terjadi di Indonesia. Kita dapat gambarkan sebagai berikut. Ada sebuah gambar, coba Bapak Ibu perhatikan. Ada sebuah gambar demikian. Ya, coba diperhatikan. Ada sebuah gelas. Ada sebuah gelas. Kira-kira pendapat Anda bagaimana? Gelas tersebut setengah penuh atau setengah kosong? Kira-kira apa aja? Setengah penuh atau setengah kosong? Satu lagi, ada satu gambar lagi. Coba diperhatikan. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Apakah Anda terlintas itu adalah sebuah gambar bunga dengan tangkai berduri, atau gambar duri-duri dengan keindahan bunganya? Ini mengenai cara pandang kita. Nah, dari penggambaran tersebut yang secara sederhana ini, sebenarnya kita bisa memahami bahwa hal-hal yang kita lihat atau bahkan kita dengar, kita sentuh dan yang lain sebagainya kembali kepada perspektif atau cara pandang kita dalam melihat hal-hal tersebut. Nah, kita kembali kepada siap tidak siap kemerdekaan itu tadi. Sekarang bagaimana kita melihat negara kita Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka sejak 17 Agustus 1945. Karena kita tahu selama perjalanan bertahun-tahun ada berbagai dinamika yang ada. Ada suka dan duka, ada peristiwa-peristiwa yang membanggakan, ada juga yang mengecewakan dan yang lain sebagainya. Pandangan siap tidak siap ternyata tergantung cara pandang kita melihat hal-hal yang ada dan terjadi di Indonesia dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau saya sebut tadi dalam mengisi kemerdekaan itu. Indonesia ternyata juga memiliki beberapa julukan, Bapak Ibu. Menurut kumparan.com, ada beberapa julukan bagi negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Kita sering mendengar ini. Zamrud Khatulistiwa adalah sebuah julukan bagi negara Indonesia yang paling terkenal di kacamata dunia. Karena apa? Kata Zamrud merujuk pada nama batu mulia yang bernama hijau, yang berwarna hijau, yang melambangkan keindahan alam Indonesia. Sementara kata Khatulistiwa didasari pada letak geografis Indonesia yang terletak di garis Khatulistiwa.
Julukan yang pertama. Lalu julukan yang kedua, Indonesia juga dijuluki sebagai negara kepulauan. Julukan negara kepulauan diberikan karena memang wilayah Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Di tahun 2021 tercatat Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 5 pulau besarnya: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi wajar dengan melihat jumlah pulau yang sebanyak ini, kemudian Indonesia dijuluki sebagai apa? Yang kedua tadi, negara kepulauan. Yang ketiga, Indonesia disebut juga sebagai surga dunia, heaven of earth. Kita tahu di Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan pemandangannya, pemandangan alam secara khusus. Dan hal ini yang kemudian membuat Indonesia dijuluki sebagai surga dunia. Beberapa pemandangan sangat menakjubkan di pantai, hutan, pegunungan, sungai, dan yang lain sebagainya. Lalu julukan yang keempat, Indonesia juga dijuluki paru-paru dunia. Julukan ini diberikan oleh Amerika Serikat dan Singapura yang memiliki perhatian terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Secara khusus di Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau yang memiliki hutan yang luas, yang memang harus dilindungi, yang kemudian disadari itu memiliki peran yang sangat penting sebagai paru-paru dunia. Julukan yang kelima, Indonesia dijuluki sebagai negeri 1000 candi. Ini kembali kepada sejarah bangsa dan negara Indonesia. Indonesia dijuluki sebagai negeri 1000 candi karena memang banyak peninggalan sejarah masa kejayaan hidup Buddha yang berupa candi. Salah satunya yang terkenal di kacamata dunia, Borobudur. Dan candi ini bahkan sudah diakui UNESCO sebagai daftar warisan budaya dunia. Lalu julukan yang keenam, Indonesia saat ini dijuluki sebagai macan Asia yang tertidur. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar julukan ini paham, karena memang julukan macan Asia diberikan kepada Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu. Saat itu Indonesia memang sangat disegani oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam keadaan saat ini, prestasi yang mungkin tidak sebanyak dulu, akhirnya julukannya berubah menjadi macan Asia yang tertidur. Ada julukan-julukan yang ternyata ditempatkan atau diberikan kepada Indonesia. Demikian pula kalau kita melihat Indonesia, Bapak Ibu juga mungkin tahu, atau mungkin saudara-saudari juga mungkin tahu, ada sebuah grup musik lawas legendaris dari Indonesia yang bernama Koes Plus ya, Koes Plus, dengan lagunya yang berjudul Kolam Susu, di mana lagu itu juga menggambarkan bagaimana Indonesia menjadi sebuah tempat atau negara yang begitu menyenangkan. Kolam susu. Kolam susu. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu lagunya? Pasti tahu. Ini bukan sebuah lagu yang asing bagi setiap kita orang-orang di ya kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jala cukup
menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekali lagi. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, julukan-julukan bagi Indonesia, kemudian lagu yang digubah oleh Gus Plus, kolam susu, hal-hal tersebut mengantar kita kepada angan-angan tentang keadaan Indonesia yang begitu damai, menyenangkan, pokoknya sempurna. Namun dalam keadaan saat ini, apa yang nyata terjadi seakan bertolak belakang dengan angan-angan di atas. Banyaknya kasus korupsi, bahkan oleh pejabat negara. Banyaknya peristiwa intoleransi, ketidakadilan, atau yang saat ini semakin terasa adalah suhu politik dan demokrasi yang meningkat seiring akan dilaksanakannya pemilu di tahun 2024 nanti, dan hal-hal yang lain. Apakah ini hari-hari depan yang diharapkan ketika Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka 78 tahun yang lalu? Apakah ini hari-hari depan yang diharapkan? Karena memang mau tidak mau, di satu sisi ada realita yang memang sangat mengecewakan. Yang sayangnya dalam kemajuan teknologi ini, sayangnya hal-hal yang terjadi itu malah yang sering kali ditayangkan atau dalam hal ini dalam tanda kutip disebut digoreng di media massa ataupun media sosial, agar menjadi viral, agar menjatuhkan rivalnya dan yang lain sebagainya. Namun kita jangan berkecil hati, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di sisi lain, ternyata juga ada hal-hal yang begitu membanggakan ketika para putra-putri bangsa mampu menoreh prestasi-prestasi yang begitu luar biasa, bahkan di tingkat internasional. Kita bisa mengambil beberapa hal, beberapa contoh. Misalnya di tahun 2018 ketika menjadi tuan rumah Asian Games, banyak sekali pujian-pujian yang disampaikan, banyak sekali hal-hal yang positif yang disampaikan dalam hal penyelenggaraan openingnya, opening ceremony-nya, begitu megah dan yang lain sebagainya. Demikian pula dalam bidang seni suara dan musik. Kalau Bapak Ibu yang suka melihat video di YouTube begitu, coba Bapak Ibu ketik Alif Bata. Di sana akan muncul ada seorang laki-laki yang dia memainkan fingerstyle sebuah lagu, melodinya, dan itu menjadi sangat populer. Karena banyak viewernya, banyak yang mengapresiasi dengan kemampuan skillnya yang begitu luar biasa. Karena raihan penontonnya pun juga tidak sedikit, banyak. Kemudian juga kita tahu di tahun 2023 ini juga ada yang bernama Putri Aryani.
di mana menggegerkan dia dengan penampilannya dalam audisi America Got Talent di tahun 2023, sehingga apa? Mendapatkan Golden Buzzer. Ada juga kita perlu ingat dan tahu, ini yang terkadang mungkin tidak terlintas dalam pikiran kita, hidangan-hidangan di Indonesia juga banyak yang viral di kacamata internasional. Ada rendang, nasi goreng. Ini dua makanan ini sebagai makanan terenak di dunia loh, menurut survei CNN. Ada lagi gado-gado, sate ayam, mie goreng, martabak, es cendol, pisang goreng, dan yang lainnya. Ada hidangan-hidangan Indonesia yang mendunia. Demikian juga hal-hal membanggakan lainnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Tapi mungkin pernah mendengar berita ada seorang anak laki-laki dari NTT yang bernama Nono, yang ternyata ikut mengharumkan dunia dengan kemampuan matematika cepatnya, yang ternyata mengalahkan para juara dari Jepang. Demikian pula juga hal-hal positif lainnya ketika kita melihat besarnya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia dan di tahun ini dirayakan 78 tahun kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat wajar semakin kita syukuri. Dan itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena kalau kita lihat di dalam kondisi saat ini, yang namanya hari depan atau masa depan yang penuh dengan pengharapan, selayaknya tidak hanya menjadi milik atau dinikmati oleh para elit tertentu, namun juga menjadi sebuah semangat atau sebuah gerakan bersama yang nantinya diwujud nyatakan secara positif dan kreatif. Amsal 23 ayat 18 mengatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari bacaan firman Tuhan ini jelas Tuhan berjanji kepada umatnya adanya sebuah kepastian akan cerahnya masa depan bagi mereka yang percaya dan berserah penuh kepadanya. Dalam hal kita menghidupi kemerdekaan kita hayati dan kita imani dan amini, Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan tentunya setiap kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan kepada setiap kita, kepada negara kita Indonesia, bahwa pasti akan ada masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Maka dari itu melalui tema kemerdekaan untuk hari depan, kita semua diajak bahwa dalam kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia, pasti selalu ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan hanya hari-hari yang hanya diisi dengan hal-hal yang negatif. Ada hari-hari yang hanya diisi dengan hal-hal yang mengecewakan. Tapi ada pengharapan-pengharapan bahwa di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, ada hal-hal membanggakan yang harus semakin kita syukuri. Bahwa Tuhan masih tetap memberikan kebaikan-kebaikan kepada setiap kita, kepada negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, melalui bahan-bahan yang ada, bahan khotbah, PA atau persekutuan doa, kita diajak untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif dan kreatif untuk apa? Kemajuan Indonesia yang kita cintai. Nah, kita kembali pada tadi awal bahan ini. Apakah kita bangga dengan Indonesia? Sangat bangga. Sangat bangga dengan segala anugerah Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada Indonesia.
Itu luar biasa. Jangan hanya yang dilihat itu hal-hal yang negatif. Banyak hal-hal positif dan kreatif yang ada di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dari mulai SDM-nya, sumber daya alamnya, prestasinya, kompetensinya, dan yang lain sebagainya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kegiatan bulan kebangsaan secara khusus di GKJ Sukoharjo dilaksanakan dalam kegiatan PA di setiap wilayah, pepantan, dan kelompok, dan juga akan dilaksanakan persekutuan doa bulan kebangsaan pada hari Senin, tanggal 7 dan 28 Agustus, pukul 17 atau 5 sore di Gereja Induk di Sukoharjo. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, demikian penjelasan bahan dasar bulan kebangsaan di tahun 2023 ini. Selamat memasuki bulan kebangsaan tahun ini dengan semangat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan adalah untuk hari-hari depan Indonesia yang penuh dengan pengharapan. Mari kita menjadi warga negara Indonesia dan menjadi orang percaya yang semakin menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali berdoa. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan agar di bulan kebangsaan saat ini kita dapat merenungkan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha baik, kami kembali umat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh rasa syukur datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih atas penjelasan bahan dasar yang mengatakan kepada kami bahwa kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan adalah untuk hari depan Indonesia. Maka dari itu mampukan kami untuk melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang positif, dengan cara pandang yang tentunya tidak hanya dihinggapi dengan pesimistis, namun dengan optimistis yang tentunya dapat semakin kami wujud nyatakan ketika kami hidup di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula kami sebagai orang percaya juga kiranya Tuhan mampukan agar dapat semakin membangun toleransi yang baik dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami secara khusus dalam kami mengikuti penghayatan bulan kebangsaan di bulan Agustus ini. Biarlah Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami. Segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di GKJ Sukoharjo juga Tuhan yang memberikan kelancaran. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh syukur dan kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati dan sumber pertolongan kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan bahan dasar bulan kebangsaan di tahun ini. Dan kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati kita, Tuhan yang akan selalu memampukan kita. Amin.